Salam, selamat bertemu kembali saudaraku Perhimpunan Tubuh Kristus dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan terambil dari tulisan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18, 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinan kuasa-Mu, iluminasi kuasa Roh Kudus ketika kami mendengarkan bagian renungan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mudah memang mengapa begitu banyak penderitaan di dunia ini untuk menjawab hal ini. Dan mengapa Tuhan mengizinkan begitu banyak tanggungan penderitaan itu. Lebih banyak rasa sakit dibandingkan yang lainnya. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan, kesukaran itu? Alkitab mengatakan bahwa kita hanya dapat melihat bagian dari jawaban itu, tetapi semuanya akan terungkap suatu hari nanti. Untuk saat ini kita melihat di cermin secara samar-samar, tapi kemudian kita bisa tatap muka. Sekarang saya tahu sebagian, maka aku akan mengetahui sepenuhnya, sama seperti aku telah dikenal sepenuhnya, dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Dan kita juga memperhatikan sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, kesukaran-kesukaran itu dialami oleh manusia. Dan tulah kutuk itu begitu luar biasa dirasakan semua orang. Bahkan binatang, apapun yang diciptakan ini mengalami masa-masa kesukaran dan penderitaan itu. Tuhan peduli dengan penderitaan kita semua, karena Dia tahu bagaimana rasanya. Tuhan mengunjungi bumi dalam pribadi putranya, Yesus Kristus, dan Dia menderita melalui penyiksaan dan kematian di kayu salib. Kematiannya bahkan lebih buruk daripada kita dan juga sempurna. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak pantas untuk disalibkan. Namun Dia menderita dan tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang orang berdosa ini. Alkitab mengatakan, Dia dihina, ditolak oleh manusia. Dia adalah orang yang penuh kesengsaraan dan yang selalu merasakan kesukaran. Dalam Yesaya 53 ayat 3, penderitaannya lebih hebat dari apapun yang kita ketahui, karena Dia menanggung dosa seluruh dunia. Dia melakukan ini dengan sukarela, saudaraku, karena Dia mengasihi kita dan ingin melakukan segala yang mungkin untuk memberikan kita pengampunan dan mengembalikan kita kepada natur kita yang sebenarnya. Waktu itu ketika Kejadian pasal 1 dan 2 kita sempurna adanya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyertai melalui rasa sakit ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita yakin bahwa tidak ada apapun di dunia ini, bahkan penderitaan, yang dapat memisahkan kita dari kebaikan dan kasih Tuhan. Alkitab berjanji, dan begitu sangat luar biasa, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun setan, baik ketakutan apapun hari ini, maupun kekhawatiran kita akan hari esok. Bahkan kuasa neraka pun tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kuasa maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada kuasa apapun di langit, di atas atau di bumi di bawah yang bisa memisahkan kita dari Tuhan.
sesungguhnya tidak ada satupun ciptaan yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakannya dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita baca tadi dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 38 dan 39. Saudara, apapun yang kita alami, ingatlah Tuhan Yesus mengasihi kita. Segalanya berubah ketika kita beralih kepada keadaan yang menyakitkan dan memandang kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, dan kita bersyukur kepadanya karena Dia cukup mengasihi kita semua dan rela tergantung di sana di Bukit Kalvari. Maka kita memahami apa yang Alkitab katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Karena Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan menyerahkan Dia demi kita semua. Bukan Ia juga akan memberikan segala sesuatu yang lain kepada kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 32 yang kita baca tadi. Saudaraku, kita bersyukur di dalam Yesus Kristus. Kita dikasihi oleh Allah dan itu sangat ajaib. Dan Tuhan sudah mati di Kalvari untuk dosa dan menyelamatkan kita dari penderitaan, kesukaran, dan juga himpitan kehidupan yang ada di dunia ini. Ingatlah saudara, Dia mengasihi kita semua dan Dia mencintai dan melawat kita dalam mujizat dan kuasa-Nya. Apapun yang kita alami sekarang, sakit, penderitaan, dan juga kesukaran-kesukaran yang lain, ingatlah ada Tuhan yang lebih. Jawabannya ada pribadi Yesus yang sudah turun dari surga untuk kita semua, umat manusia yang berdosa ini. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang kekal. Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lain selain ada di dalam diri Putranya, Yesus Kristus yang hidup. Pribadi itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua dan menjadi berkat bagi hidup kami dalam renungan kami pada kesempatan ini, perhimpunan tubuh Kristus dimanapun berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Gembala kami yang hidup, kami berdoa. Amin.